Di video ini, aku akan bahas lengkap semua jenis visa dari yang paling umum sampai visa elit yang bisa dapat permanen residen hanya dalam 1 tahun. Bahkan memungkinkan mengajak orang tua tinggal di Jepang loh. Ternyata, nggak sedikit yang ingin mengadu nasib dan tinggal di negeri Sakura. Selain karena peluang kerja yang cukup besar, banyak juga yang jatuh cinta sama budayanya, lingkungan yang rapi, dan sistem pendidikan dasar yang terstruktur membentuk karakter anak. Ini jadi alasan kuat kenapa banyak keluarga ingin pindah ke Jepang. Masalahnya, nggak semua jenis visa bisa membawa keluarga. Malah ada yang justru bikin kamu harus LDR bertahun-tahun. Disclaimer ya, info yang ada di sini berdasarkan website resmi dan pengalaman pribadi serta teman-teman yang lainnya. Jadi silahkan divalidasi untuk info terupdate-nya. Dan teman-teman yang punya pengalaman serupa, boleh loh untuk sharing di kolom komentar. Di Jepang, visa terbagi jadi visa kerja, studi, dan beberapa kategori khusus. Tapi nggak semua visa bisa sponsor keluarga ya. Yuk kita bahas satu persatu. Salah satu cara hack tercepat orang Indonesia tinggal di Jepang adalah lewat jalur visa student. Karena memang banyak tawaran beasiswa kuliah yang bisa dimanfaatkan di sini. Visa ini dipakai untuk studi di sekolah bahasa, universitas, mulai dari S1 sampai S3 atau sekolah kejuruan. Selain kuliah, pemegang visa ini juga bisa kerja part-time maksimal 28 jam per minggu, asalkan ada izin dari imigrasi. Bisa bawa keluarga nggak? Secara aturan hukum bisa ya, tapi dalam prakteknya tergantung. Misalnya, pelajar di sekolah bahasa berdurasi pendek 6 bulan atau sekolah informal biasanya akan lebih sulit disetujui. Kamu juga harus menjadi penjamin atau sponsor dari keluarga. Nggak semua kampus mau memfasilitasi menjadi sponsor COE keluarga, jadi harus kamu sendiri yang menunjukkan kemampuan finansial. Disarankan paling aman punya bukti tabungan sekitar 3-5 juta yen ya. Banyak juga orang Indonesia yang pakai cara ini sebagai langkah awal, karena memang banyak beasiswa yang ditawarkan. Kalau belum dapat beasiswa, ada juga yang daftar kuliah dulu, bayar di awal, lalu setelah kuliah baru cari beasiswa di dalam kampus. Lalu selama masa kuliah, sambil kerja part-time, dan setelah lulus kuliah, bisa lanjut kerja full-time, dan mengalihkan visa studentnya ke visa jenis lain, misalnya ke visa engineer. Jadi, itu tadi gambaran lengkap tentang visa student Jepang. Mulai dari peluangnya, tantangannya, sampai gimana banyak orang Indonesia memanfaatkannya sebagai pintu masuk pertama ke negeri Sakura. Menurutmu, visa student cocok nggak buat rencanamu? Atau kamu justru lebih tertarik langsung kerja di Jepang? Visa kerja mana yang paling kamu incar? Tokutegi no, engineer, atau mungkin highly skilled profesional? Ada visa kerja yang bisa bawa keluarga, bahkan orang tua. Tapi ada juga yang nggak bisa bawa siapa-siapa sama sekali. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Pilihan terbanyak akan aku bahas lebih dulu di video part 2. Jangan lupa like, subscribe, klik tanda lonceng, dan share video ini ke teman-temanmu yang lagi cari cara pindah ke Jepang.